Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Siti Jenar. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Banyak orang yang tidak memahami ilmu dan pengetahuannya. Bahkan, sebagian orang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah orang yang sesat dengan mengaku bahwa dirinya Tuhan. Hal ini bermula dari perkataan Syekh Siti Jenar, "Aku adalah Tuhan." Maksud dari Syekh Siti Jenar mengatakan dirinya adalah Tuhan ialah bahwa jasad dan ruhnya hanyalah milik Tuhan semata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menunjuk matahari dan berkata, "Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sambil menunjuk langit, dia berkata, "Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan juga menunjuk semua yang ada di alam semesta, dia juga berkata bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam ialah bahwa semua alam semesta dan seisinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena minimnya pemahaman ilmu dan pengetahuan yang kita miliki, kita seringkali tidak tahu makna perkataan wali-wali terdahulu. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar atau Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Soleh bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Kasam bin Sayyid Alwi Sahib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Sawma'ah bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya, Sayyid Soleh, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian, ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya, yaitu Sayyid Soleh, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Said Soleh, ayah Siti Jenar, kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Said Soleh beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Said Soleh menemui sepupunya yaitu Said Kahfi bin Said Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu, mursyid At-Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim,
sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Yang kedua adalah Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Kemudian Sayyid Kahfi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. Yang keempat adalah Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar Muda kepada Said Kahfi adalah kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jilli, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Ruzbihan Baqli, kitab At-Tawasin karya Al-Hallaj, kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Makki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Said Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: yang pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Canda Kipun, Riwayat Jati, Alih Aksara Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Yang kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab Primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal baqa. Fana wal baqa sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baqa merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, "Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir, Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat." Yang keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing.
Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud. Dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nasal wal hayah. Boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini, menurut ahli sejarah Islam Indonesia Ajumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera atau politik pecah belah dengan 3 kelas. Yang pertama, kelas santri diidentikan dengan 9 wali. Yang kedua, kelas priai diidentikan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. Yang ketiga, kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Demikian adalah kisah dari Syekh Siti Jenar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.